Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Sahabat miliarder semuanya, hari ini jumpa lagi dengan saya Nyoman Aris Susanto. Yang mana hari ini saya ingin berbagi sebuah peluang usaha yang luar biasa gitu ya. Dan hari ini izinkan saya dalam waktu 1-5 menit ya. Ini akan dibagi beberapa sesi tentunya, yang mana ini akan menjelaskan tentang sebuah peluang usaha yang insya Allah ini bisnis di era krisis yang luar biasa. Oke, langsung saja. Oke. Tentu semua orang memiliki yang namanya tujuan hidup. Ya, tujuan hidup itu mungkin bisa berupa yang pertama adalah pengen bahagia dunia akhirat ya, bahagia dunia tidak memiliki utang ya, tinggal mau beli apapun bisa gitu ya, bahagia akhirat itu adalah tujuan kita yang pertama. Mungkin yang kedua, sahabat miliarder pengen sukses, tapi bukannya sukses, tapi juga bisa mulia, mulia di mata manusia, juga mulia di mata Allah tentunya gitu ya. Dan yang ketiga, mungkin sahabat miliarder semuanya pengen kaya, pengen sehat, pengen kaya, juga pengen berkah. Karena kaya aja tidak sehat, ya tidak bisa nikmatin. Sehat aja kalau nggak kaya, kayaknya kurang lengkap deh. Atau kaya, sehat, tapi kalau nggak berkah, pasti hidupnya nggak tenang. Ya kan? Makanya selalu kita rangkum dalam suatu doa, yaitu apa? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan yang terakhir, mungkin teman-teman sahabat miliarder semuanya pingin sekali memiliki yang namanya sebuah kebebasan keuangan, yang mana pengen apapun bisa beli, pengen beli apapun tidak perlu mikir, tidak perlu lihat harga tentunya dan sebagainya ya. Nah, bagaimana kita bisa kira-kira memperoleh atau bisa mewujudkan sebuah tujuan hidup kita ini? Tentunya kita punya sebuah tauladan yang luar biasa. Siapa itu? Yaitu Rasulullah ya. Yang mana Rasulullah pun semasa hidup beliau adalah menjadi seorang pedagang salah satunya itu ya. Dan kenapa kok jadi pedagang? Karena dalam berdagang itu ada unsur yang namanya silaturahmi. Barang siapa yang bersilaturahmi atau menyambung silaturahmi, rezekinya akan ditambah, umurnya akan dipanjangkan dan dijaga dari tolak balak. Makanya di sini Rasulullah menjadi seorang pedagang. Dan menjadi seorang pedagang ada fadilah yang luar biasa. Yang pertama apa? Yang pertama, barang siapa yang menjadi seorang pedagang yang jujur dan amanah, maka yang pertama dikumpulkan dengan para nabi, orang-orang sidik yang kedua, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid. Wah, tentunya ini adalah sebuah hal yang luar biasa ya. Jadi dengan mewujudkan impian kita tadi, tujuan hidup kita tadi, tujuan tentunya dengan berdagang. Oke, teman-teman kita tahu perlu nggak kita kaya gitu? Perlu nggak sih kita memiliki penghasilan yang besar, yaitu kan ya? Perlu teman-teman lo diingat bahwa manusia terbaik adalah manusia yang bisa bermanfaat buat manusia yang lain. Khairun nas afauhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, di sini Pak teman-teman semuanya, pasti teman bertanya, apakah saya bisa kaya? Apakah saya bisa memiliki penghasilan yang besar gitu ya dengan saya saat ini gitu? Tentu bisa ya. Di sini bisa kita lihat bahwa manusia itu adalah penciptanya adalah Allah ya. Allah Maha Kaya, dan manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan terbaik gitu ya. Tapi perlukah kita kaya? Wah, ini bukan perlu atau bukan boleh ya, tapi wajib. Kenapa? Kalau dengan kita kaya, dengan kita memiliki penghasilan yang besar, dengan kita memiliki atau kita selesai dengan diri kita, insya Allah kita bisa berbuat banyak dengan orang lain. Makanya di sini kita bisa menolong orang yang lemah, kita bisa membangun masjid, bisa membangun pondok, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa menyempurnakan rukun iman, rukun Islam gitu ya, dan tentunya bisa rahmatan lil alamin. Nah, tentu teman-teman pasti bertanya ya, gimana caranya saya bisa kaya ya, sedangkan saya sendiri seperti ini gitu ya, mungkin gitu ya. Nah, tentunya teman-teman semuanya, mentor miliarder kita sudah menuliskan dalam bukunya, ada luar biasa. Ternyata 3 langkah untuk menjadi seorang miliarder. Miliarder itu adalah orang dengan penghasilan miliaran per tahun gitu ya. Nah, seperti apa caranya? Cara yang pertama adalah teman-teman harus punya ilmunya dan memiliki gurunya atau mentornya. Tentunya mentor yang
terbukti sukses, terbukti kaya gitu ya, maka teman-teman bisa belajar ilmunya gitu. Cuman ilmu aja, mentor aja nggak cukup. Tentunya setelah dapat ilmunya dan punya mentornya, teman-teman harus siap action ya. Teman-teman harus siap action, yaitu apa? Dengan cara kerja cerdas dulu ya. Kerja cerdas juga kerja keras, dan yang paling utama adalah kerja dengan hati ya, sungguh-sungguh ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dialah yang akan berhasil. Oke. Dan tentunya teman-teman, kita sudah punya guru, sudah punya ilmu, siap action dengan sepenuh hati. Tentunya ada salah satu yang ketiga ini yang sangat menentukan ya, yaitu apa? Kendaraan usaha kita, kendaraan bisnis kita. Tentunya kendaraan ini harus terbukti cepat ya, terbaik, dan tentunya terbukti banyak menghasilkan bukti ya, atau orang-orang yang sudah berhasil itu ya. Nah, apa itu? Sebelum saya bahas apa itu kendaraannya, teman-teman harus pahami ada sebuah ilmu, yaitu namanya cash flow quadrant ya. Yang mana buku ini cash flow quadrant adalah sebuah ilmu yang dituliskan oleh seorang ekonom dari Jepang ya, yaitu namanya Robert T. Kiyosaki. Beliau mengemas dalam bukunya cash flow quadrant ya. Di sini kita akan mengenal ada 4 kuadran penghasilan ya. Dan di sini dimanapun kuadrannya semuanya benar gitu ya, semuanya pilihan gitu. Cuman 4 kuadran ini dibagi menjadi 2 kuadran, yaitu kuadran kiri dan kuadran kanan. Di mana kuadran kiri ini teman-teman semuanya ada employee dan ada self employee, yang mana kedua profesi ini memerlukan tenaga kita, waktu kita untuk ditukar mendapatkan penghasilan, untuk ditukar menjadi uang. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau kita sudah tidak bisa lagi bekerja, tidak bisa lagi menukarkan waktu dan tenaga kita? Tentunya maka penghasilan kita akan stop. Mohon maaf, semisal nih seorang pegawai, seorang karyawan ya, dia bisa bekerja dengan menukarkan waktu dan tenaganya. Tapi ketika dia, mohon maaf, ketika dia sakit, ketika dia di PHK, atau bahkan meninggal dunia, tentunya penghasilannya bisa nggak terus berjalan? Oh, tentunya tidak. Pastinya stop. Lah, disitulah yang kita sebut dengan resiko. Apakah salah? Enggak. Apapun itu semua adalah pilihan. Tapi kalau boleh memilih teman-teman semuanya, di kuadran kanan adalah kuadran yang sangat menguntungkan. Apa itu? Di kuadran kanan ada 2 macam bisnis. Yang pertama adalah business owner atau pemilik sebuah bisnis bersistem. Yang kedua adalah investor, orang-orang pemilik modal besar yang mana mereka bekerja bukan untuk uang, tapi uang mereka yang bekerja untuk dirinya. Wah, keren kan? Ya. Nah, sebelum saya bahas sebagai investor, ini adalah luar biasa teman-teman. Ya, mungkin teman-teman kalau pengen jadi investor, tentunya teman-teman harus memiliki uang miliaran rupiah. Kalau sekarang belum ada, lupakan dulu ya. Makanya hari ini saya ingin bahas tentang business owner, yaitu bisnis bersistem. Yang nantinya sistem yang kita bangun inilah yang akan bekerja untuk kita. Seperti apa itu? Di bisnis bersistem ada 3 macam ya. Yang pertama adalah konglomerasi. Konglomerasi adalah orang-orang yang memiliki duit besar dan mereka memiliki ilmu tentang bisnis, membangun relasi dan sebagainya. Yang mana ketika mereka membangun itu dan mereka buat sistemnya, maka dia nggak perlu bekerja lagi karena perusahaan yang dia bangun, sistem yang sudah dia bangun, dia buat, itu akan menghasilkan uang terus-menerus buat dirinya. Tentunya buat orang-orang pemilik modal besar. Makanya orang ini namanya konglomerat ya. Dan yang kedua buat teman-teman yang mungkin ilmu bisnis tidak punya ya, tapi penghasilannya besar. Tapi punya uang yang lumayan gitu ya. Teman-teman bisa beli sebuah perusahaan bersistem. Semisal ya, teman-teman bisa pernah tahu yaitu namanya Merah Biru Mart. Ya, kan banyak sekali ini franchise ya, kayak Merah Biru Mart itu kan ya, ada Ayam Mart itu ya. Nah, dan sebagainya. Yang mana itulah sebuah perusahaan yang bersistem, produk sudah ada, pasar sudah punya, sistem sudah berjalan, teman-teman tinggal beli lisensinya, selesai ya. Ketika teman-teman mempunyai contoh aja yang paling terkenal adalah Merah Biru Mart, kita beli, teman-teman nggak perlu kerja karena sistem yang teman-teman beli itu sudah akan bekerja. Sudah ada karyawan, sudah ada produk, semuanya sudah terintegrasi, dikontrol. Tiap bulan teman-teman sudah tinggal menikmati hasilnya. Cuman lisensinya nggak murah, lisensinya sangat mahal. Ya modal kurang lebihnya 1-2 M lah minimal kalau teman-teman pengen join di bisnis tersebut itu ya. Kalau belum punya ya ada, jangan khawatir ya. Ada sebuah bisnis yang mungkin sebenarnya banyak orang tahu tapi tidak banyak orang paham di dalamnya. Yaitu apa? Namanya adalah networking.
Buat teman-teman yang saat ini modal belum punya, pengalaman bisnis belum punya, bisnis networking adalah bisnis, salah satu bisnis yang sangat bagus banget buat teman-teman pilih. Kenapa? Karena di networking kita memulainya tidak membutuhkan modal yang sangat besar, ya. Modalnya hampir tidak pakai modal. Itu yang menarik. Tapi potensi penghasilannya hampir-hampir bisa mengalahkan kayak teman-teman punya waralaba, kayak punya konglomerasi nantinya itu ya. Tapi padahal modalnya sangat kecil sekali. Dan di situ ada di majalah ekonomi, bahkan di majalah Forbes dikatakan profesi-profesi penghasil besar boleh dilihat. Yang pertama adalah distributor networking. Keren banget kan teman-teman, dengan modal yang sangat kecil ya, teman-teman bisa memiliki penghasilan yang besar. Dan tentunya di situ di networking itu modalnya kecil, resikonya kecil, usahanya didampingin, dibimbing sampai berhasil, skala untuk ekspansinya bisa sampai luar negeri ya, dan menariknya penghasilannya unlimited income atau tanpa batas. Ya, jadi teman-teman semua seperti itu kehebatan dari networking. Lah, networkingnya apa yang bagus? Ya, tentunya next akan kita bahas apa networking yang cocok buat teman-teman dan bagaimana networking ini bisa menghasilkan income yang luar biasa. Tentunya ini dari pemerintah dan syariah ya. Seperti apa itu? Next sesi kedua kita akan ketemu. Oke, salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Sampai ketemu teman-teman semuanya. Dah.